berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan bincang-bincang kita sebagaimana yang kita adakan pada setiap subuh minggu. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga semua amal yang telah kita kerjakan maupun yang akan kita kerjakan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga selalu tercurah keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in dan kepada semua umatnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua adalah orang-orang yang insyaallah peroleh jaminan syafaat dari beliau di yaumil mahsyar nanti. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Kalau biasanya kita habis salat subuh di pagi minggu ini kita menggunakan materi kitab Bulughul Maram. Nah, untuk itu kita tinggalkan dulu, nanti kita ketemu nanti setelah lebaran. Kita sekarang akan bincang-bincang berkaitan dengan masalah bulan Ramadan. Alangkah gembiranya kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan yang mulia ini. Karena di bulan yang mulia ini semua fasilitas Allah tingkatkan untuk kita. Yang lebih menggembirakan kita ada sebuah riwayat, apabila bulan Ramadan itu masuk, semua makhluk Allah yang ada di bumi ini, kecuali satu, yaitu syaitan atau iblis laknatullah alaih, yang tidak mintakan ampun kepada kita. Seluruh makhluk, baik yang di darat, yang di laut, semua, yang di angkasa terutama para malaikat itu mintakan ampun semua dosa-dosa umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan hatta hinal hitanul bahri, sampai ikan di lautan yang kecil yang besar itu sama-sama mintakan ampun kepada kita. Kalau kalam malaikat itu sudah jelas. Itu khusus di bulan Ramadan. Inilah yang membuat kegembiraan orang mukmin apabila menyambut Ramadan. Sehingga di dalam hadis yang dhaif, itu hadisnya dhaif ya, itu dapat diambil pelajaran yang bikin kita gembira itu. Sehingga di dalam hadis yang dhaif itu disebutkan man fariha bidukhuli Ramadan, ya. Barang siapa yang gembira, senang, ya. Senang gembiranya dengan datangnya bulan Ramadan, haramahullahu jazdu minan niran, maka Allah haramkan jasanya disentuh api neraka, ya. Ya, coba kita sambungkan dengan cerita tadi. Orang yang disiksa neraka itu karena banyak dosanya, kan. Tapi dengan masuknya bulan Ramadan, kita semua makhluk ini, kecuali iblis, itu sudah mintakan ampun kepada kita. Kecuali iblis. Otomatis kalau semua makhluk itu mintakan ampun kepada kita, Allah pasti mengampuni dosa-dosa semua umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang bikin kita gembira. Jadi kegembiraan di situ. Kalau orang tidak berdosa kan tidak mungkin Allah siksa. Itu pengertian haramallahu jasaduhu minan niran. Walaupun hadisnya dhaif, tapi ada kaitannya dengan hadis lain sehingga hadis itu bisa diambil manfaatnya. Bukan dijadikan derajat naik menjadi hasan, tidak, ya. Tapi ada manfaatnya karena ada riwayat lain yang menjelaskan kayak gitu. Kalau dalam Al-Quran disebutkan alladzina yahmilunal arsya, malaikat-malaikat yang memanggung aras, itu khusus. Wa man haulahu, dan malaikat-malaikat sekitarnya. Alladzina yahmilunal arsya man haulahu yusabbihuna bihamdihi, dia bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yastaghfiruna, dan dia mintakan ampun lilladzina amanu, terhadap orang-orang yang beriman. Itu malaikat. Dan itu bukan hanya berlaku bulan Ramadan kalau para malaikat, tapi semua makhluk selain malaikat yang sudah tetap memintakan ampun kepada kita, seluruh makhluk itu kecuali iblis yang tidak mintakan ampun kepada kita. Saking apanya? Saking mulianya bulan Ramadan. Saking mulianya bulan Ramadan, sehingga di bulan Ramadan ini, sudah sepantasnya kita meningkatkan amaliyah Ramadan. Saya di sini membawa buku ini namanya Kitab Al-Azkar, biar saya tidak terlalu ngawur.
Kalau pakai pedoman itu tidak ngawur. Kalau tidak pakai pedoman itu nanti cerita lain nyambung-nyambung bisa ngawur. Tapi kalau pakai pedoman insya Allah tidak. Yang lebih mengembirakan kita ya. Karena ada hadis Rasulullah SAW yang mengatakan ya, al jannatu mustaqatun li arba'ati nafarin ya. Surga yang sebagai tempat nikmat Allah dan sebagai tempat sebagai balasan untuk umat Rasulullah SAW merindukan ya, merindukan mustaqatun itu merindukan ila arba'an nafarin terhadap 4 golongan. 4 golongan. Jadi 4 golongan ini pasti dari umat Muhammad Rasulullah SAW. Yang penting orang itu beriman. Itu surga merindukan kita. Puasa di bulan Ramadan. Ini yang pertama. Jadi dengan berpuasa di bulan Ramadan itu surga merindukan kita. Surga merindukan kita sehingga Rasulullah mengatakan man shoma ramadhana imanan, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan, didorong oleh keimanannya, artinya didasari oleh keimanan kepada Allah ya, wahtisaban dan penuh rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, maka Allah mengampuni baginya dosa-dosa yang lalu. Artinya itu dihapus. Kesalahan-kesalahan kita itu dihapus dengan kita berpuasa di bulan Ramadan. Yang perlu kita renungkan, yang perlu kita renungkan tentang puasa itu sendiri. Karena menurut para ahli agama, puasa itu dibagi menjadi 3. Kita masuk yang mana nanti? Jadi bagi 3. Yang pertama, kata para ulama, shaumul awam. Puasanya orang yang awam. Puasa kebanyakan orang. Puasa kebanyakan orang yang dimaksud puasa awam ini, dia hanya meninggalkan makan, tarkul akli wasyurbi. Hanya meninggalkan makan, tidak minum dan bergaul di siang hari dengan istrinya, dan meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa. Itu sudah masuk puasa. Tapi ini masuk puasa umum. Orang yang puasa umum itu, yang masuk puasa umum ini diatur juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini puasa umum. Sehingga di sini disebutkan, ini hadisnya Bukhari Muslim bayan. Bersumber dari Abi Hurairah radhiyallahu an, ya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ya. Ini untuk puasa yang pertama, ya. Golongan yang pertama, ya. Kata Rasulullah, asyamu junnah. Ya. Puasa itu adalah perisai. Belenggu lah kalau ya. Dengan berpuasa kita seolah-olah dibelenggu, tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Itu puasa. Jadi itu puasa itu perisau. Perisai dari apa? Karena itu perisau, belenggu ya. Fa idza shoma ahadukum. Apabila salah seorang dari kalian itu berpuasa, fala yarfus, maka jangan berbicara kotor. Ya. Bicara porno, berbicara yang tidak ada manfaatnya, itu dilarang. Itu untuk orang puasa yang pertama. Wala yajhal, dan jangan berbuat bodoh. Berbuat bodoh sesuka kita. Sehingga dengan puasa, dengan berbuat perbuatan kita itu nilai puasanya tidak ada. Ya. Nah. Apabila dalam keadaan puasa itu wa ini mruun, apabila seseorang dari kalian dalam keadaan puasa, qatalahu, diajak orang berkelahi, diajak orang berkelahi, au syatamahu, atau orang memaki-maki kita, ya. Orang memaki kita kan bisa terjadi kadang-kadang, ya. Apa kata Rasulullah? Falyakul, maka katakanlah kalau ada orang ngajak kelahi atau memaki-maki kita, inni soimun
Kita harus mengucap, aku ini sedang berpuasa. Artinya aku tidak mau melayani ajakanmu. Aku tidak mau mendengar ocehanmu. Katakan ini soimun. Sesungguhnya aku ini puasa. Nah, ulama ngasih pelajaran kepada kita. Ini baru tingkatan pertama. Baru tingkatan puasa umum, Pak ya. Perkataan sesungguhnya aku ini puasa, Pak ya. Itu terbagi dua pendapat para ulama. Pertama, harus diucapkan dengan jelas dengan kata-kata ya, bahwa aku ini puasa. Dengan kita mengatakan aku puasa, orang yang mungkin maki-maki kita, mengajak kita kelahi dan sebagainya, diharapkan berhenti. Tidak melanjutkan kata-katanya karena tahu bahwa orang puasa itu tidak boleh berbicara sembarangan. Ya. Jadi kata para ulama yang pertama, ucapkan dengan jelas dengan kata-kata. Itu yang pertama. Yang kedua, kata para ulama, tidak perlu diucapkan kata-kata aku puasa ini. Mengapa tidak perlu diucapkan? Cukup diucapkan di dalam hati. Ini yang kedua. Cukup diucapkan dalam hati. Mengapa diucapkan dengan hati? Agar puasa kita tidak terkotori oleh ucapan kita. Dengan kita mengatakan aku ini sedang puasa, seolah-olah kan pamer puasa. Kata para ulama, sebaiknya diucapkan aja dalam hati bahwa aku ini sedang berpuasa, tidak mau melayani apa yang terjadi di hadapan kita. Namun mayoritas ulama memilih pendapat yang pertama. Nah, yang kedua ini dipilih oleh orang ulama-ulama sufi, ulama-ulama tasawuf. Karena ulama tasawuf itu memang modelnya kayak gitu. Yang penting menjaga hati. Nah, itu ulama tasawuf. Nah, ini yang pertama. Kalaulah ini dilanggar, ya. Kalaulah ini makanya saya puasa. Kemudian saya ngomong itu dan ini. Memang secara kasar, secara pandangan syariat tidak batal puasanya, ya. Tidak. Tapi tidak punya nilai puasanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah pengertian yang dikatakan oleh Rasulullah, kam min soimin, ya. Berapa banyak orang yang sedang melaksanakan puasa, falaisa lahu min syamihi, maka tidak ada baginya itu min syamihi dari nilai puasanya, ya. Illal ju' wal atas, kecuali lapar dan haus. Karena tadi melayani orang, kita bercerita yang bukan-bukan, tidak ada manfaatnya bagi kita. Artinya tidak mendukung bahwa kita itu sedang berpuasa. Maka kata Rasulullah hanya dapat lapar dan haus. Artinya apa? Seolah-olah Rasulullah tidak ada nilainya di hadapan Allah. Jadi orang berpuasa itu dengan puasanya itu harus mampu, puasa itu menahan diri dari hal-hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang pertama. Itu baru masuk puasa awam, Pak ya. Sehingga ada ucapan, Pak ya. Ada ucapan untuk memperkuat hadis ini, Pak ya. Di kalangan sufi itu ada ucapan. Berapa banyak kan min so'imin muftirun, ya. Itu bahasa sufinya, Pak ya. Berapa banyak orang yang berpuasa muftirun tapi puasanya itu batal. Karena ngomong yang bukan-bukan, bertindak yang bukan-bukan, sehingga itu tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kan muftirun so'imun. Dan berapa banyak orang yang tidak puasa tapi di hadapan Allah orang itu dianggap puasa. Itu perkataan ahli sufi, ya. Siapa mereka? Orang yang bisa menjaga mulutnya, menjaga pandangannya, ya, dari hal-hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalaulah puasa yang pertama ini, Pak ya, puasa awam ini kita laksanakan dengan sesungguhnya, ini berarti orang yang puasa kayak gini sudah dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal itu baru tingkatan pertama, Karena itu
Marilah kita berpuasa sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa, Pak ya? Karena bagaimanapun kita, Rasulullah tetap kasihan dengan orang yang berpuasa, Pak ya. Walaupun banyak saya puasa, ngomong yang bukan-bukan, mata kita entah melihat TikTok atau melihat porno, kan sedang berpuasa, ya kan. Tapi Rasulullah masih sayang, Pak ya, dengan kita yang berpuasa agar puasanya itu tetap punya nilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasulullah, karena Rasulullah sayang kepada umatnya yang berpuasa, walaupun mulutnya tidak bisa terpelihara, anggota tubuhnya digunakan untuk hal-hal yang bermaksiat dan sebagainya, tapi puasanya itu tidak batal. Karena sayangnya Rasulullah kepada umatnya, maka diwajibkan kita mengeluarkan zakat fitrah. Ya. Nah, dengan zakat fitrah itu, ya, tuhrotan lisoimin. Zakatul fitrati, zakat fitrah itu tuhrotan, ya, membersihkan lisoim bagi orang berpuasa anil lawi warrofas, dari perbuatan sia-sia dan rofas. Itu dibersihkan dengan puasa. Ini bukti Rasulullah sangat sayang dengan kita. Jadi karena itu puasa pertama ini walaupun kayaknya di hadapan Allah menurut ahli sufi tidak ada nilainya, tapi dibela oleh Rasulullah. Dengan mengeluarkan zakat fitrah, puasa kita dibersihkan dari hal-hal yang tidak disukai oleh Allah. Ini manfaat zakat fitrah, Pak. Yang kedua, Pak ya. Ini masuk puasa kedua. Puasa khusus. Puasa khusus ini adalah disebut juga puasa tarekat. Nah, puasa tarekat. Tarekat itu, Pak ya, kalau biasa yang kita kenal tarekat itu adalah zikir, ya, yang secara khusus kita kerjakan, ya, untuk mengingat Allah. Nah, puasa ini disebut puasa tarekat karena kita sudah masuk menuju Allah, mencari ridho Allah semenjak terbit fajar sampai terbenam matahari. Berarti kita berada di dalam jalan itu, ya. Karena yang disebut tarekat itu adalah jalan. Apabila orang masuk ke jalan itu disebut tarekat. Nah, jadi orang yang sudah masuk ke dalam puasa itu disebut tarekat, disebutlah puasa tarekat. Nah, apa yang disebut puasa tarekat? Di sini disebutkan, biar saya tidak ngawur, maka saya bawa buku, Pak. Fahuwa ayyum sika jami'a a'dha'ihi, yaitu orang yang berpuasa yang menahan seluruh anggota tubuhnya, anil muharramat, dari hal-hal yang diharamkan. Ini yang pertama. Kalau tadi tidak dibicarakan tentang muharramat itu untuk golongan puasa yang pertama. Tapi masuk ke puasa yang tingkatan kedua ini, al-muharramat disebut. Jadi kalau orang masuk puasa, ya, tidak bisa menjaga dirinya dari hal-hal yang haram, ya, baik makanan, baik pakaian dan sebagainya, maka tidak jadi dia puasa tarekatnya. Ya. Karena dia tidak fokus mencari ridho Allah. Tidak fokus mencari ridho Allah. Coba mungkin bapak-bapak ada yang walaupun tidak masuk tarekat tapi ngerti tentang wirid tarekat. Orang tarekat itu, Pak ya, orang sedang mengamalkan amalan tarekat itu, walau yang diamalkan la ilaha illallah atau ya latif itu fokusannya dengan itu. Tidak ada, mungkin ada temannya di samping ngomong tidak kedengaran, saking fokusnya, Pak ya. Itu tarekat. Jadi kita dalam berpuasa seharusnya kayak gitu. Apalagi bersentuhan dengan yang diharam, itu yang pertama. Karena dengan bersentuhan dengan masalah haram, Pak ya, baik pakaian, makanan, iman kita itu tidak akan bisa meningkat, Pak. Bagaimana kita akan meningkat? Bahkan ada keterangannya, ya, orang yang beribadah, makanan dan pakaiannya adalah diperoleh dari haram, ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka nilai ibadahnya itu tidak ada, Pak. Tidak ada.
Bahkan ada dalam hadis, kullu lahmin nabata minal haram, setiap daging yang tumbuh dari hal makanan-makanan yang haram, fannaru aulabi, maka neraka itu lebih layak untuk tempatnya. Nah, ini kalau dari segi makanan. Karena apa? Karena makanan yang haram itu dikonsumsi menjadi energi anggota tubuh kita. Kemudian kita bawa bekerja apapun karena dasarnya dari darah yang haram, yang berada dalam darah-darah itu berputar masalah makanan haram, minuman yang haram, Pak. Maka kita tidak bisa meningkat, Pak. Keimanan kita stagnan. Tidak bisa meningkat. Bahkan kadang-kadang mau sholat aja malas. Ini penyebabnya. Jadi yang pertama kalau kita mau masuk puasa tarekat, hindarilah dari hal-hal yang haram. Baik itu makanan, pakaian, perkataan dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang pertama masalah haram. Kemudian wal manahi dan hal-hal yang dilarang, yang tidak disukai. Manahi apa? Menggunjing, ya. Atau SMS atau WA dengan perkataan-perkataan yang itu kan manhiyat. Itu harus semua dibersihkan dari kita. Kalau kita masih mengerjakan itu berarti kita tidak fokus dengan jalan kita. Orang-orang yang berpuasa kayak gini dianggap batal, Pak, udah puasanya. Dianggap batal puasanya karena sudah tidak fokus dengan jalannya. Sama dengan orang yang zikir terikat Allah dalam batinnya, tapi akal pikirannya jalannya ke lain. Berarti tidak fokus dengan apa yang diucapkan, maka itu sudah dianggap batal. Itu yang disebut manhiyat. Ini banyak, Pak. Setiap sesuatu yang makruh itu masuk kategori manhiyat. Masuk itu taruhlah seperti merokok dan sebagainya, Pak. Jadi itu hal-hal manhiyat. Yang ketiga, wadzamaim. Itu kalau kita mau masuk ke dalam puasanya orang tarekat. Zamaim ini adalah sifat-sifat tercela. Sifat-sifat tercela yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu tercela? Sifat tercela itu contoh mithlul ujub. Perumpamannya seperti ujub. Ujub itu amalnya sudah bagus. Sholatnya bagus. Ngajinya bagus. Tapi merasa dirinya yang paling baik dari antara orang ramai. Itu ujub. Ini merusak puasa tadi. Puasa yang bernilai puasa tarekat tadi. Itu ujub. Atau punya amal merasa sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berharap diterima itu harus, tapi merasa amal kita diterima itu jangan. Tapi berharap agar amal kita diterima itu harus. Berarti kalau kita punya harapan bahwa amalku mudah-mudahan Allah terima, itu berarti kita punya semangat untuk memperbaiki amal. Tapi kalau orang sudah merasa amalnya diterima oleh Allah, nanti itu efeknya ke lain. Bisa orang yang amalnya tidak sama dengan kita sudah dianggap lain. Ini yang berkaitan dengan ujub. Yang kedua, sombong. Al-kabair, kibir, sombong. Jadi kesombongan ini merusak nilai puasa tarekat itu sendiri. Ketemu pas kita puasa, ketemu dengan orang yang tidak puasa, lalu kita maunya dalam hati kita, coba kayak aku puasa. Kau sudah tahu bulan puasa, tidak puasa. Itu sudah merusak puasa tarekat itu sendiri. Jadi bagaimana menyikapnya? Biar masalahnya masalah dia tidak menghormati orang yang berpuasa, dosa dia. Tapi jangan puasa kita yang kita puasa rusak oleh anggapan kita. Sebab kita tidak tahu
Orang yang tidak puasa menurut pandangan kasat mata kita, karena dia mampu menjauhi hal-hal yang kita ceritakan tadi, di hadapan Allah dianggap puasa karena puasa dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Sedangkan kita dalam berpuasa menganggap orang lain, nah ini kan kejahatan yang terselubung namanya. Makanya itu tidak boleh, Pak ya. Wal bukhl, dan pelit. Pelit tidak mau bersedekah, tidak mau berbagi dengan orang lain, baik secara zahir atau secara batin. Secara batin berbagi kebaikan. Ada orang berbuat salah, lalu kita tidak ngomong, mengapa kamu mengerjakan ini? Sebenarnya hal ini jangan kamu kerjakan, ini larangan agama. Itu sudah termasuk sedekah, Pak. Kata-kata kita ini sudah masuk sedekah. Tapi karena kita pelit, tidak mau nasihati, dia urusan dia dalam hati kita. Ini sudah rusak. Apalagi pelit terhadap rezeki yang Allah berikan kepada kita. Tidak mau berbagi, seolah-olah semua yang ada dengan kita itu hak kita. Dan memberikan makanan atau bersedekah itu anjuran agama. Baik kita memberikannya memang lillahi ta'ala, atau nih kita memberikan makanan itu untuk orang lain. Contoh, saya bersedekah 1 kotak kurma. Saya memang niat untuk lillahi ta'ala, sedekah saya itu bagus. Atau saya membeli sekotak kurma, saya sedekahkan, mudah-mudahan pahalanya Allah sampaikan kepada almarhum orang tua saya. Itu kan masuk pemberiannya. Ini luar biasa. Jadi orang pelit itu bisa menyelamatkan orang yang sudah berada di alam barzah. Kalau kita tidak pelit. Sehingga di dalam sebuah ayat itu disebutkan. Wa yut'imuna ta'ama. Nah, ini kalau kita berbicara wa yut'imuna ta'ama sudah masuk bagian kedua orang yang dirindukan oleh surga. Wa yut'imuna ta'ama, dan orang-orang yang memberikan makanan ala hubbihi, atas orang yang disukai. Siapa yang disukai? Mungkin keluarga kita, keluarga dekat kita, atau tetangga kita. Wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan, itu yang pertama. Kalau tadi hubbihi itu mungkin keluarga dekat, tetangga dekat, itu ala hubbihi. Miskinan yang kedua orang miskin. Orang miskin itu sudah sewajarnya harus mendapatkan perhatian dari kita karena kemiskinannya. Dan yang dimaksud makanan di sini bukan hanya makanan masak, ya. Bukan hanya makanan masak. Apa aja bentuk makanan yang bisa dikonsumsi oleh manusia itu bisa dijadikan sedekah. Apa aja, Pak ya. Namanya musim rambutan, kita berikan rambutan, itu diniatkan. Wa yutim ala hubbihi miskinan, terhadap orang yang dicintai, kemudian orang miskin, wa yatiman, dan anak yatim. Jadi anak yatim itu harus mendapatkan perhatian dari kita sebagai orang Islam. Karena memperhatikan anak yatim itu jaminannya sudah surga. Pernah Rasulullah suatu ketika agar sahabat-sahabat itu memperhatikan anak yatim di hadapan para sahabat, Rasulullah SAW bersabda, ana wa kafirul yatim kahataini, kata Rasulullah. Saya dengan orang yang menjadi pembela anak yatim, menjadi pembela anak yatim kahataini, seperti dua jari ini, fil jannah, kata Rasulullah, di surga. Artinya orang yang menjadi pembela anak yatim, menyantuni anak yatim, memperhatikan anak yatim, dia akan berkumpul dengan Rasulullah SAW di surganya Allah, Subhanahu wa ta'ala. Kan luar biasa. Luar biasa kita. Jaminannya berkumpul dengan Rasul kahata ini, bagaikan dua jari yang tidak ada antaranya, ya. Antara kafir yatim dengan Rasulullah SAW. Karena itu orang yang mengerti tentang ini, Pak ya. Walaupun kadang-kadang tidak sholat tapi dia betul-betul. Kan itu dia dijamin oleh Rasulullah. Memperhatikan nasib anak yatim. Jadi kafil anak yatim ini digambarkan oleh Rasulullah di hadapan para sahabat.
Nah, semenjak itu para sahabat walaupun pas hidupnya pas-pasan, hidupnya pas-pasan masih berbagi dengan anak-anak yatim. Karena pada zaman itu banyak anak yatim dari korban syuhada. Korban Badar, korban Uhud, korban perang-perang lain. Sehingga sahabat itu bersemangat. Karena jaminannya dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita mengharapkan amal, mengharapkan amal, belum tentu bisa dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dengan melaksanakan perintah dan tuntunan Rasulullah, sudah Rasulullah jamin dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asiro. Yang selanjutnya wa asiro adalah orang yang di bawah lindungan kita. Siapa? Boleh jadi orang lain yang kita lindungi, ya. Karena memang tidak mampu kita lindungi. Itu sama. Catatannya, ya, dari kita memberikan makanan ini wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskina wa yatima wa asiro, betul-betul memberikannya itu untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi betul-betul mencari, sehingga orang yang mengatakan innama nut'imukum liwajhillah, sesungguhnya aku memberikan kalian makanan ini, la nuridu minkum, aku tidak mengharapkan dari kalian yang menerima pemberian itu, la nuridu minkum jazaan, tidak mengharapkan balasan. Nah, kalau kita memberikan kepada seseorang mengharap balasan, itu pertanda belum ikhlas, kan? Bahkan dalam Al-Quran, wala tamnun tastakfir, jangan kamu memberi tapi mengharapkan balasan yang lebih banyak. Wala tamnun tastakfir. La nuridu minkum, aku tidak mengharapkan ucapan pembalasan, jazaan wala syukuro, dan tidak mengharapkan ucapan terima kasih. Tidak mengharapkan balasan, tapi tidak juga mengharapkan ucapan terima kasih. Masalah ucapan terima kasih, orang berterima kasih tidak apa, diucapkan atau tidak, tidak perlu bagi orang yang sudah mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Innama nut'ikum liwajhillah nuriminkum jazaa'a wala syukura. Ini dua golongan. Yang pertama, orang yang berpuasa Ramadan. Yang kedua, orang yang suka memberikan makanan. Berbicara tentang anak yatim, siapa itu anak yatim? Anak yatim adalah anak yang ditinggalkan oleh bapaknya dalam keadaan belum balik. Bukan ditinggalkan mencari kerja, ditinggalkan mati oleh orang tuanya. Maka anaknya itu yatim. Yang penting masih belum balik. Batas anak yatim itu kalau sudah balik sudah tidak ada, dianggap anak yatim. Dan anak yatim ini tetap wajib mendapatkan perhatian dari umat Islam, Apakah karena anak yatim ini ada dua, ada anak yatim yang miskin, Itu wajib kita perhatikan, pakaiannya, pendidikannya, makanannya harus kita jaga, karena itu kewajiban sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kalau miskin. Kalau kaya anak yatim, wajib juga mendapatkan perhatian, terutama dari keluarga dekatnya. Terutama dari keluarga dekatnya. Ada anak orang, umpamanya saya punya saudara. Kebetulan saudara saya kaya. Pas saudara saya meninggal, kekayaannya kan pasti turun dengan anaknya. Turun dengan anaknya, tapi anaknya yatim. Belum bisa mengelola hartanya, walaupun kaya. Nah, siapa yang bertanggung jawab? Saya sebagai pamannya harus bertanggung jawab. Pelihara anaknya, anak yatim itu, hartanya harus dijaga dengan catatan, boleh saya makan, mengambil harta anak yatim itu sesuai dengan pekerjaan saya. Artinya ngambil upah, bahasa kasarnya, dari memelihara anak yatim. Bukan kesempatan, bukan dijadikan kesempatan. Ini kesempatan, anaknya belum ngerti masalah harta ini milikku semua, kan? Ini tidak boleh, itu zalim namanya.
Orang yang zalim terhadap anak yatim ini sama dengan makan neraka. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman, sesungguhnya orang-orang yang memakan anak yatim zulman dengan zalim, ya, bukan pada tempatnya. Ya'kuluna fi butunihim, mereka itu sebenarnya makan api neraka. Wa sayaslawna sa'ir, nanti akan ditempatkan oleh Allah di dalam neraka sa'ir. Nauzubillah. Itu kalau anak yatim kaya. Sampai bagaimana batasnya kalau anak yatim kaya ini hartanya harus kita jaga. Boleh nanti diserahkan kepada anak yatim itu kalau dia sudah mampu mengelola harta, ya. Sudah tahu cara mengelola harta. Jadi semua pendidikannya apanya diambilkan dari harta itu tidak salah. Kita pun boleh mengambil sebagian sebagai upah kita memeliharanya. Itu tidak zalim kalau itu. Sampai dia sudah dewasa baru harta itu diberikan kembali. Disebutkan dalam Al-Qur'an itu hatta yablugha asyudda, sampai anak itu betul-betul baligh, ya. Artinya bisa mengelola harta baru diserahkan dengan catatan ini harta peninggalan bapakmu, tabungannya ada di bank sekian, peninggalan yang lain ini dan ini harus dijelaskan kepada anaknya, karena anaknya sudah yablughu asyudda, sudah bisa menguasai hartanya, dan harus dijelaskan selama kau diam dengan aku mengambil juga untuk sebagai kafil hak kafilmu. Nah, itu Islam. Jadi anak yatim walaupun dia setelah bapaknya meninggal sudah umur 7 tahun, 10 tahun, yang penting belum balik, dia masih masuk kategori yatim. Nah, jaminannya luar biasa, Pak, ya. Itu jaminannya menjadi dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kembali dengan bahasan kita, Pak, ya. Untuk memasuki puasa tarekat ini tadi udah disebutkan, Pak, ya. Itu di antaranya ujub, pelit, takabbur dan lainnya, zohiron wa batinan. Harus dohir batin kita menjaga diri kalau kita mau menjadi puasa tarekat tadi. Lailan wa naharon, di waktu malam dan waktu siang. Malamnya walaupun tidak puasa kita tetap menjaga diri kita dari sifat-sifat itu. Naharon apalagi siang hari karena kita sedang berpuasa. Dijelaskan fakulluha, karena semua itu, ya, semua yang disebutkan, ya, berkaitan dengan yang haram, dengan larangan, sifat-sifat madmumah, ujub, kibir, pelit dan sebagainya itu, kulluha, semua yang tersebut itu yubtilus shaumut thariqah, bisa membatalkan puasa tarekat. Jadi tidak mudah, Pak. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau kita betul-betul, ya, dijalankan aturan-aturan puasa itu sesuai dengan tuntunan, tidak menutup kemungkinan kita bisa masuk ke puasa tarekat ini, ya. Karena itu jalannya sudah dibuka. Cuman batasannya sampai di mana kemampuan kita untuk memelihara itu, untuk memelihara pemeliharaan kita dalam puasa tarekat ini, ya. Jadi yang sudah masuk fase kedua ini orang sudah masuk kategori puasanya orang soleh, ya. Itu sudah dikatakan puasa khusus. Puasa khusus ini juga masuk kategori yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam puasa ini, Pak, artinya pada garis besarnya bukan hanya membuat puasa dari makan dan minum, tapi dari semua hal yang tidak dibenarkan oleh agama kita harus puasakan. Jadi semua anggota tubuh kita ini harus kita puasakan, dibelenggu, ya. Itulah yang dimaksud oleh Abdullah bin Mas'ud, idza sumta ahadukum, apabila kamu berpuasa, fal yasum, maka puasakan juga sam'aka, pendengaranmu, wa basaruka, dan pandanganmu,
wa jami' a'dha'ika, dan semua anggota tubuhmu harus dipuasakan anil manhiyat, dari hal-hal yang dilarang oleh agama. Nah, ini insyaallah kalau kita bisa kayak gini, insyaallah kita masuk puasa tarekat. Itu baru yang kedua. Itu luarnya sudah sulitnya sudah biasa, tapi tidak menutup kemungkinan kita bisa masuk puasa ini. Puasa ini puasa yang sangat dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan amal ibadah puasa kita diberikan anugerah dan inayah oleh Allah sehingga kita bisa masuk puasa yang kedua ini. Karena puasa yang kedua ini sudah masuk puasa yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini yang dapat kita ceritakan Pak, mudah-mudahan, dan ini yang bisa yang bikin kita gembira menyambut datangnya bulan Ramadan Pak ya. Karena kita pertama jaminan dosa kita diampuni, barokah doa semua makhluk Allah Subhanahu wa taala yang ada di bumi ataupun yang ada di langit kecuali iblis. Artinya apa? Dengan kita berada di bulan Ramadan ini, dosa-dosa kita insyaallah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini yang dapat kita ceritakan. InsyaAllah minggu depan akan kita sambung Pak ya. Kita memasuki ciri-ciri puasa yang ketiga nanti Pak ya. Jadi mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada hari ini kita dicatat sebagai orang yang menghidupkan agama, duduk di majelis taklim, membawa wawasan tentang keagamaan kita Pak ya. Baiklah, mungkin hanya ini yang dapat kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita lanjutkan dengan zikir kita ala hadin ya liridha illahu bi syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin 'azim. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin 'azim. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin 'azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la